kita untuk beribadah. Selamat pagi ibu-ibu semua. Selamat pagi Ibu Devi yang bersuka cita pada hari ini. Luar biasa, biasanya yang ulang tahun dilayani, ini yang ulang tahun melayani. Iya. Itu berkatnya berlimpah. Terima kasih ya Bu Pendeta Devi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Itunya belum keluar ya? Udah Mbak. Gak kelihatan? Udah kok Mbak. Di samping kiri. Oh, oke. Iya. Mama bisa? Belum ada. Ya. Nah. Sudah kelihatan Mbak Atta? Sudah. Ya. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Devi Baule. Saya sebagai liturgos dan Tias, terima kasih ya sudah bisa melayani kita pada pagi hari ini. Dan nanti ada pembacaan umat akan dibawakan oleh Ibu Laura. Ini Dek Lauranya belum datang ya? Ibu Laura belum datang? Laura belum ada, mungkin nanti kalau belum datang Dek Sandra bisa cover ya? Dek Sandra. Bu, tadi aku sudah mengingatkan jam 11. Dia bilang iya siap gitu. Ya, nanti dicek aja kalau belum datang langsung di cover ya, Dek. Iya. Siap. Dan kesaksian pujian oleh Ibu Margaret, dan nanti doa pengucapan syukur ibadah oleh Ibu June Jotska. Ya. Sudah datang ya Ibu June? Sudah ada. Ibu Ne udah. Dengan Una aja Ibu. Ya, Dek Una aja, Dek Una. Biar lebih mudah, biar lebih gampang. Ya, Mbak Une ya, Mbak Une. Una. Una. Ya. Mbak Une. Lalu nanti warta PKP oleh Ibu Hani Hutapea. Mari kita, ini ya kok belum ada sih? Masuk yang ke berikutnya. Iya. Oke. Ya. Kita akan mendengarkan kata sambutan oleh Ibu Endang. Silakan. Ya, ibu-ibu semua, Ibu Pendeta Devi dan ibu-ibu yang terkasih, Shalom. Shalom. Kita bersyukur sudah sampai kepada ibadah daring keempat nih ya Ibu, dan kita masih tetap bisa melaksanakannya seberapapun yang hadir. Hari ini memang dikhususkan untuk ibu kita yang kita kasih ulang tahun. Saya sampai terharu nih Bu. Ya, kita berharap bahwa dengan ibadah hari ini Ibu semakin sukacita bersama kami ya Ibu. Dan Ibu diberkati dalam pelayanan dan keluarga. Lalu kita bersyukur juga bahwa pengurus PKP sudah terbentuk yang diketuai oleh Dek Sandra, dan saya berharap kita semua mendukung pengurusan yang baru nanti. Lalu biarlah ibadah hari ini terjadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Untuk tema ibadah ini sangat menggelitik di hati ya. Ada ibadah tapi tanpa ketaatan. Nanti kita dengarkan dari Ibu Devi. Demikian kata sambutan dari saya. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Terima kasih Bu Endang. Mari kita berdiri nggak sih Bu? Ini? Sambil duduk aja nggak apa-apa ya Bu. Oke. Kita sambil duduk. Kita menyanyikan himne PKP bait 1, 2, dan 3 ya? Ya. Oke. Mari kita memuji Tuhan. Kita ingin
Sambil menantikan dia berdua bekerja. Kita menghadapi karena sejahtera dunia dan bersama menghadirkan tujuan suci dia dunia. Dalam kata dalam karya kita kembangkan nama dunia. Agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengerti padanya. Sambil menantikan dia dengan teguh berdua bekerja. Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi. Nyata bersama ratus sahaja saling tabahu budi. Lengkapilah Tuhan yang pernah berdalam baktinya berserah. Supaya Engkau yang bertata dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengerti padanya. Sambil menantikan dia dengan teguh berdua bekerja. Obat di depan kamu. Obat opung. Saat teduh selesai, kita bernyanyi bersama-sama dari Gita Bakti 4 ayat 1 sampai 3. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaknya orang jujur puji namanya. Naikkan langit yang dan tabur baru-baru, terbanglah gitu dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyanyikan suara dan bersoraklah. Sebab Tuhan bersih dan cukup banyak air, segala isi bumi diciptakannya. Indahkan keadilan segalanya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan terasa dan langit pun dijadikan tentara pun tercipta oleh Bapa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang rahmani, Bapa yang maha kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu hadir pada pagi hari ini dengan rindu terus untuk bersekutu bersama dengan teman-teman kami yang lain. Bapa, Engkau mau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan berkati juga ya Tuhan, secara khusus untuk Ibu Pendeta Devi yang akan memberitakan firman Tuhan, biarlah Engkau mau pakai dia lebih heran lagi. Dan hamba-Mu bersama dengan Tias ya Tuhan yang akan memimpin puji-pujian, biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mau kuduskan jaringan internet kami, biarlah tidak mendapat banyak gangguan, dan teman-teman kami, ibu-ibu kami yang lain
kami rindu untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Dan mereka menyisihkan waktu untuk bersekutu bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, beracaralah dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, Engkau berikan Mbak Kitty yang menjadi host kami, biarlah Engkau juga memakai dia di dalam pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca dari Mazmur 53 ayat 6 sampai 8. Umat akan dibacakan oleh Ibu Laura. Ibu Laura sudah datang. Oke. Ya. Di Gos itu saya dan Ibu dan U adalah Ibu Laura. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Lakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kita akan bernyanyi bersama-sama dari Gita Bakti 61 ayat 1 dan 4. Kita akan mendengarkan kesaksian oleh Ibu Margaret. Silakan Ibu. Terima kasih. Lagu ini saya persembahkan untuk ibu-ibu yang ikut dalam ibadah ini, serta teristimewa untuk Pendeta Devi yang sedang berulang tahun pada hari ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
dalam hidupku. Dang alani hagogo oki boyau mardalan dingolukon au tunang homa dilambuki tung soboy au songono hodo hagogo manukolia hubereng bohim laus martangi yangau mangido pangurupi ondia sai tiop tangaku sai tobu maau ai hodo Tuhan pargogo dia ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu peganglah tanganku jangan lepaskan kaulah harapan dalam hidupku kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih. Ya, Ibu-ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama via Zoom meeting ini untuk memuliakan nama Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami masing-masing di tempat kami masing-masing ya Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan renungkan mendatangkan berkat, kekuatan, hikmat, dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Hosea 8 ayat 13 dan 14. Hosea pasal 8 ayat 13 dan 14. Ibu-ibu masing-masing di rumah boleh membaca bersama-sama. Ya, ayatnya yang ke-13 dan 14 mengatakan mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka sehingga puri mereka dimakan habis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, ibu-ibu saya akan share screen ya. Oke. Ya. Bisa dilihat ya, Ibu? Dapat semuanya? Ya. Bisa. Bisa ya. Ya. Dari depan. Ini pembacaan kita
Iya, saya mau besarin kok belum bisa kebesar ya ke share screen. Hah? F4. Mana F-nya? Mana nih? Sorry. Sebentar ya, sebentar. Oh ya, oke. F4. Ini kan? Ya, pembacaan kita ini diberi tema di SBU-nya adalah ibadah tanpa ketaatan. Biasanya sih dari bawah ini. Ya, ibadah tanpa ketaatan. Ibu-ibu, ini pembacaan tadi, ya, bahwa mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Ini adalah gambaran kehidupan mereka bahwa mereka masih beribadah kepada Tuhan, gitu ya. Mereka masih memberikan korban-korban persembahan kepada Tuhan, ya kan? Tetapi kenapa Tuhan tidak berkenan? Ya, bahkan Tuhan mengingat dosa dan kesalahan mereka. Dan kalau dikatakan mereka harus kembali ke Mesir, itu artinya mereka kembali budak, di mana mereka menderita ya sebagai seorang yang diperbudak. Penciptanya, Yehuda juga sudah melupakan penciptanya. Itulah yang mengatakan kemurkaan dan kemarahannya kepada umat. Sedikit tentang kitab Hosea, Ibu-ibu. Kitab Hosea ini mengisahkan tentang kehidupan di mana gambaran kasih setia Tuhan kepada umatnya digambarkan dalam kehidupan keluarga Nabi Hosea. Ya, Nabi Hosea tidak hanya menyampaikan kehendak Allah secara verbal, tapi juga secara simbolik. Ya, Nabi Hosea atas perintah Allah mengambil Gomer nih, seorang perempuan sundal menjadi istrinya. Ya, sundal itu memiliki arti yang sama dengan kata pelacur yang menurut kata bahasa Indonesia online diartikan sebagai jalang. Yakni atribut perempuan yang menjual diri untuk memuaskan hawa nafsu, dan hal ini dilakukannya demi mendapatkan uang dan materi, gitu ya. Nah, masyarakat luas memandang pekerjaan ini tidak bermoral, kotor, gitu ya. Lalu kalau kita berbicara tentang Nabi Hosea yang mengambil Gomer sebagai istrinya, ini tentu menjadi sorotan besar ya di mana-mana, gitu ya. Kenapa bisa? Gitu. Tapi taunya ini semua adalah bagian dari firman Allah secara simbolik yang disampaikan lewat keluarga Nabi Hosea. Nah, Nabi Hosea memperistri Gomer, ini tentang hubungan Allah dan umatnya. Jadi ini hanya gambaran simbolik. Gambaran ini mau mengatakan bahwa Allah yang setia mau menerima umatnya yang penuh dosa. Ya. Umatnya yang penuh dengan kesalahan. Umatnya yang tidak setia. Allah yang penuh kasih dan kemurahan dan rahmat, dia mau membimbing dan membina umatnya agar hidup dalam kebenaran sesuai firman-Nya. Nah, dalam kesabaran yang penuh, kasih setia Allah menuntun umatnya untuk hidup baru, di mana umatnya meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan mereka di masa yang lalu. Nah, kesalahan umat Israel adalah tidak setia kepada Allah. Dalam hal apa? Dalam hal menyembah berhala, mengandalkan kekuatan manusia. Bila ada bangsa yang besar, yang berkuasa, mereka mengandalkan kekuatan bangsa itu, bukan mengandalkan kekuatan kuasa Allah. Mereka tidak lagi minta pertolongan Allah. Ya, mereka menganggap bahwa bangsa-bangsa lain yang besar, yang sedang berkuasa, dapat menolong dan menopang kehidupan mereka. Nah, sekalipun mereka beribadah, tapi ibadahnya
itu ternyata tadi ya tidak tulus, pura-pura, karena dilakukan sebagai hal yang rutin dan hati mereka telah menyimpang. Kalau di pembacaan kita kan dibilang mereka memberikan persembahan, sembelihan gitu ya, persembahan korban untuk penghapusan dosa, untuk maksud-maksud supaya Allah memberkati mereka dan seterusnya. Tapi ternyata tidak berkenan karena hati mereka sudah mendua, hati mereka sudah tidak lagi setia dan tidak mengutamakan Allah, gitu ya. Mereka menyembah berhala, mereka mengandalkan bangsa-bangsa lain yang menjadi kekuatan, ya, dan tidak mengandalkan kuasa Allah. Itu gambarannya. Jadi kalau kita lihat di sini, gambaran umat Allah pada masa Nabi Hosea itu seperti perempuan sundal, tidak setia, mendua hati, penuh dosa dan kejahatan, demi materi, demi kenyamanan, demi nafsu sesaat, tidak takut akan Tuhan, melanggar janji setia kepada Allah. Ini gambarannya. Jadi gambaran simbolik itu ternyata mau menunjukkan betapa luar biasanya umat Tuhan sudah jauh dari jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, sekalipun gambaran umat demikian, tapi kasih setia Allah dalam kesabarannya tetap mengasihi umatnya. Allah mau mengampuni mereka karena kasih-Nya yang besar. Dalam hal ini kita melihat bagaimana situasi perkawinan Hosea menjadi bagian dari panggilan kenabiannya untuk kerajaan Israel. Jadi kalau kita lihat ya dalam pembacaan, jika secara garis besar ibu-ibu membaca kitab Hosea ini, di mana Hosea mengambil Gomer menjadi istrinya, itu saja sudah menjadi sorotan bagi bangsa-bangsa dan umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi itu gambaran yang menunjukkan keberadaan umat. Lalu ternyata si Gomer ini, gitu ya, istrinya Hosea tetap mencari laki-laki lain, gitu ya, tidak setia. Tapi Hosea dengan kasihnya yang besar tetap memaafkan, mengampuni, menerima kembali dia dan membangun kembali persekutuan sebagai suami istri, membangun rumah tangga. Ya, memaafkan terus-menerus seperti itu. Ada pengampunan, ada kasih yang tidak putus hanya karena kesalahan lalu bubar gitu enggak ya, tetapi penuh dengan pengampunan dan belas kasihan. Itu gambaran kasih yang Hosea tunjukkan kepada Gomer dan ternyata itu bagian yang penting. Nah, kalau begitu kita lihat apa sih tujuan Allah memakai keluarga Nabi Hosea ini? Yang pertama, Allah mau menggambarkan tentang bangsa Israel yang telah berdosa dan berpaling dari kasih setianya kepada Allah. Mereka telah melupakan nih perjanjian kudusnya yang diucapkan kepada Allah, gitu ya. Allah memang yang berinisiatif membuat perjanjian ya, bahwa aku akan menjadi Allahmu. Ya, dan kamu adalah umatku. Sebagai umat, gitu ya, dalam perjanjian itu engkau beribadah hanya satu-satunya kepada Allah, kepadaku, gitu ya, kepada Allah. Nah, ternyata dalam janji kesetiaan mereka dalam perjalanan umat Tuhan ditemukan dalam keadaan yang tidak setia. Nah, itu yang digambarkan seperti ini ya. Jadi umat Tuhan mau diingatkan tentang keberadaan mereka yang sudah menyimpang, yang sudah meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Nah, yang kedua tujuannya adalah Allah mau memberi pelajaran yang berharga tentang kasih dan kesetiaan, supaya umatnya sadar akan kesalahan mereka, mereka yang telah berdosa dan murtad terhadap Allah mengakui kesalahannya. Ya, jadi kadang-kadang kan kita kalau menunjuk kepada anak-anak kita, kalau mereka salah pasti kita marah ya. Dan kadang-kadang pun kita memberi hukuman supaya mereka tahu bahwa mereka itu salah. Tujuannya bukan karena kita benci, tetapi tujuannya supaya mereka menyadari kesalahan mereka. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, dan supaya mereka segera keluar dari ketidaksetiaannya dan kembali setia kepada Allah. Jadi intinya mereka mau kembali berbalik dan bertobat kepada Allah, ya, kembali menjalin hubungan yang baik ya dengan perjanjian yang sudah mereka buat terhadap Allah sebagai umatnya. Nah, lebih dari 1, 2, 3 tujuan ini, ibu-ibu, kita melihat bahwa Allah memakai keluarga Nabi Hosea ini untuk menunjukkan kasih setia Allah kepada umatnya yang tidak terbatas,
Sekalipun umat tidak setia, Allah tetap setia. Ya, sekalipun berkobar-kobar amarahnya, Allah ingin menghukum umatnya, gitu ya. Berulang-ulang berita hukuman itu disampaikan lewat Hosea, tapi pembacaan kita nanti sore ya atau nanti sore ya ibadah keluarga juga akan membawa kita kepada kemurahan Allah. Itu ada Hosea 11 ayat 8 dan 9. Saya bacakan ya. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim. Hatiku berbalik dalam diriku. Belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Jadi pembacaan kita tadi menunjukkan bahwa ketidaksetiaan mereka seperti itu gitu ya. Dan menurut kita juga secara manusia ya pantaslah mendapat hukuman gitu ya. Tetapi ternyata dalam perjalanan Allah melihat dan terus dalam kemurkaannya, ternyata kemurkaannya itu dikalahkan oleh kasih setia. Allah sanggup untuk mengampuni, memaafkan, dan tidak jadi menghukum. Gitu ya. Itu kasih setia Allah kepada umatnya tidak terbatas. Sekalipun umat tidak setia, Allah tetap setia. Ibu-ibu tahu lagu Bimbo kan? Aku jauh, gimana? Engkau jauh, aku dekat. Engkau dekat. Allah kita tidak seperti yang digambarkan lagu itu. Allah tetap dekat dalam kehidupan kita. Dia tetap dengan kasih setianya kepada kita. Kasihnya besar, penuh dengan kesabaran, ya. Dan dia mau mengajarkan kita lewat tindakan-tindakannya dalam kehidupan kita, mengajarkan kita untuk berpaling kepada dia, berbalik ke jalannya, mengandalkan Allah hari lepas hari. Ya, dia tetap dekat di hati kita. Dia ada di dalam firman dan kebenarannya untuk kita semua. Kesetiaannya tidak terbatas dan bukan karena kita setia dia baru setia, tidak. Karena Allah setialah, maka kita belajar setia dari Allah. Ya, sekalipun kita jauh dan sering kali tidak setia, Allah tetap setia. Dia tetap menunggu dengan kesabarannya supaya kita kembali ke jalan pada kebenarannya. Nah, ibu-ibu saya ngambil nih di internet ya. Ini cerita Love Story of Hosea. Sebuah gambaran tentang kasih Allah kepada kita, gitu ya. Jadi kasih Allah tuh yang bagaimana yang tadi itu, ya bukan karena standarnya kamu setia maka aku Allah setia, tidak. Standarnya justru kesetiaan Allah, maka kita belajar untuk setia. Ya, secara kedagingan, secara manusia tidak sanggup melaksanakan kesetiaan itu. Tetapi karena Allah yang penuh kasih, penuh dengan kasih setia yang terus-menerus mengampuni, menyertai, memberkati. Masa kita nggak mau setia gitu ya kan? Kita tetap harus melihat bahwa kasih setia Allah yang besar yang membuat kita teguh, ya tertegun, tercengang-cengang gitu. Siapa aku? Begitu setianya Allah kepada kita. Ya, kisah cinta yang luar biasa. Ya, di dalam kehidupan rumah tangga juga cerita kesetiaan ini, ya kasih ini ya melampaui segalanya. Dari mana dasarnya kasih itu yang bisa menerima, mengampuni, memaafkan, ya baik pasangan, baik anak-anak, baik cucu-cucu. Kalau sudah menyakiti rasanya, aduh inginnya pergi saja sana gitu ya, mau kemana-mana ingin sendiri. Tapi ternyata kasih setia itu membuat kita membalut kesalahan-kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh anggota keluarga kita lupakan. Dan kita bisa mengampuni, menerima kembali, membangun persekutuan yang baru. Tidak mengingat-ingat lagi yang lama, sekarang melihat ke masa yang akan datang. Dari mana itu semua ada? Ya, semua itu ada karena kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Melihat nih, kasih setia Allah itu seperti mata air cinta. Cintanya enggak habis-habis. Namanya mata air, sampai kapan sih mata air bisa kita tutup dan kita buat dia tidak
memberikan air, nggak bisa. Mata air selalu ya memberikan air kesejukan, dan dia tidak pernah berhenti untuk memberi kehidupan gitu. Mata air cinta. Nah itu cuma ada di dalam kasih setia Allah. Ya, hanya kita yang sudah menerima mata air cinta dari Allah yang terus-menerus disejukkan, terus-menerus dikuatkan, terus-menerus bisa memaafkan, terus-menerus bisa mengampuni, itu membuat cinta kita bisa bertahan sampai sekarang, ya kan? Ibu-ibu tidak menikahi Superman, toh tidak ada kesalahan, semuanya kuat, ya enggak. Kita juga bukan superwoman yang tidak salah, yang tidak pernah menyakiti gitu ya. Sedikit banyak mungkin ada perbedaan pendapat yang mungkin bisa mengucapkan kata-kata yang menyakitkan dan sebagainya. Tetapi mata air cinta inilah yang membuat kita bisa menerima, mengampuni, memaafkan, dan membangun kehidupan kita kembali. Nah, karena itu supaya kita memiliki mata air kehidupan, cinta yang terus-menerus ada, mari ya kita semua kembali kepada Allah yang merupakan sumber kasih, sumber sukacita, sumber pengharapan, sehingga membuat kita menjadi seseorang yang dibentuk dalam kasih Tuhan, yang memberi kekuatan, yang memberi penyertaan, bahwa Tuhan yang menyertai kita, kita pun akan mampu melakukan cinta kasih Tuhan di tengah kehidupan kita. Jadi inilah dia cerita love story-nya Hosea menjadi cerita cinta kita terhadap Allah. Cerita cinta Allah kepada kita yang tidak berakhir dan terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi love story kita dari Allah kepada kita dan dari kita kepada Allah haruslah menyatakan kasih setia kita sampai kepada kesudahannya. Ingat tadi, mata air kehidupan, sumber cinta kasih kita adalah dari Tuhan. Jangan sampai kita gambarannya seperti Hosea dan Gomer ya, di mana kita dikatakan beribadah, tapi kok nggak dalam ketaatan gitu ya. Ibadah kita akan menjadi kering, tetapi ketika kita beribadah kepada Allah dan taat melakukan kehendak Allah, maka mata air kehidupan kita, cinta kita, ya kehidupan rohani kita itu tidak kering, selalu baru setiap hari. Nah, bagaimana dengan kita di masa corona ini? Gitu ya, bagaimana dengan kasih setia Tuhan? Ya, kasih setia Tuhan sungguh besar. Nah, kadang-kadang kita harus menyadari juga sedikit banyak dalam masa ini mungkin kita juga perlu disadarkan. Kadang-kadang di masa lalu kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak setia gitu ya. Tapi sekarang pun bisa juga di masa ini orang menjadi tidak setia, tapi Tuhan mengingatkan kita kembalilah pada kasih setia kita. Kembalilah mengandalkan Tuhan. Corona tidak membatasi kita dengan kasih setia Tuhan. Sampai kapanpun dia tetap mengasihi kita. Dia menguatkan kita gitu ya. Kita bisa ada dan masih beribadah dalam kesetiaan juga karena Tuhan. Dan ketika kita mau meminta pertolongan Tuhan di masa ini, ya ada duka cita, ada kesedihan, gitu kan, ada kesulitan ketika menghadapi, gitu ya, ketika kami harus diisolasi, ketika Bapak Ibu juga punya saudara atau keluarga yang juga sama-sama mengalami, pasti mengalami hal yang sama ya, berat. Sulit. Nah, kemana kita minta pertolongan? Kita minta pertolongan hanya kepada Tuhan. Ya, tidak bisa kepada siapa-siapa. Hanya Tuhan sumber pertolongan dan kekuatan kita. Jadi itu yang harus menjadi dasar kehidupan kita dalam perjalanan hidup ini. Iman, pengharapan, dan kasih kita harus berdasar pada air mata cinta yang Tuhan sediakan bagi kita. Kok mata air? Air mata. Mata air. Mata air cinta ya, air mata. Wah.
Ya, jadi mata air cinta itu berasal dari Tuhan dan kita mau supaya kasih Tuhan itu selalu menyejukkan kita, menguatkan kita dalam berpengharapan ya. Kita boleh waspada tapi tidak membuat kita takut dan khawatir yang berlebihan di masa ini. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap pakai cuci tangan dan sebagainya yang menunjukkan bahwa kita peduli, dan kita juga berdoa supaya bangsa dan negara kita juga peduli gitu ya terhadap kesehatan dan tidak terpancing dengan hoax gitu ya. Ibu-ibu kalau misalnya ada yang share-share tentang apa nih sekarang yang lagi rame, undang-undang ya, undang-undang tentang perburuan itu ya. Tuh. Ya, jangan sembarangan nge-share ibu-ibu ya, karena apa? Sudahkah kita baca 400 undang-undang itu lebih dari 1.400 halaman katanya gitu ya. Walaupun yang beredar bisa 900, bisa berapa-berapa. Yang mana kita nggak tahu juga, tapi itu segitu banyaknya. Jadi kalau kita belum pernah baca, ya jangan juga kita nge-share yang kita nggak tahu ya. Bisa salah, jadi bisa ikut-ikutan hoax. Saya suka ingetin tuh teman-teman kalau sudah mulai buka itu, saya ingetin, sudah baca belum? Itu 400 pasal loh. Banyak banget ya ternyata. Tapi itu bagus sebenarnya untuk banyak hal yang diperbaharui dan untuk kemudahan-kemudahan sebetulnya tidak ada yang namanya merugikan, tetapi karena hal baru tentu saja harus belajar banyak ya. Tapi karena kita paling gampang, karena dalam kondisi sekarang stres itu tinggi, lalu ada sedikit yang memicu, wah kalau ini istilahnya bensin dengan api, tersulut dia, gitu ya. Kita jadi rumah juga gitu ya, kadang-kadang tiba-tiba bisa marah sama anak, bisa marah sama suami, loh kenapa ya? Padahal nggak ada apa-apa. Oh, kurang piknik. Ya, jadi ternyata banyak hal yang membuat kita akan terpicu dan hati-hati untuk bermedia sosial juga ya ibu-ibu ya. Nah, karena itu biarlah kita menunjukkan cinta Tuhan yang bersemi terus-menerus dalam hati kita. Jika kita membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka kita semakin mengerti kasih Tuhan yang besar dan kita juga akan semakin mengasihi Tuhan dalam ketaatan. Jangan sampai seperti tadi ibadah tanpa ketaatan yang akhirnya kemurkaan Allah ya. Kita mau supaya ibadah dengan ketaatan dan kita betul-betul mengasihi Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Endang yang sudah menjadi ketua selama ini, dan selamat juga buat Ibu Sandra ya yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di PKP ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan lanjutkan liturginya, Ibu-ibu. Sudah terlihat? Tante? Sudahnya, Dek Kitty. Oke. Mari ibu-ibu kita menyanyikan lagu Gita Bakti 227 ayat 1 dan 2. Tunjukkanlah jalanmu
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bu Pendeta, Iya. nanti ada doksologi. Ada doksologi? Ya. Ada doksologi ya? Ya. Pendeta, Ya. izin boleh? Boleh, Bu. Ya. Mohon doa hari ini jam 1 katerisasi anak saya. Oh, Yang katerisasi ya. Yang nomor 2, iya. Oh iya, oke. Yang pokok doa nomor 2, Ibu Pendeta. Siapa, Bu? Aser. Iya, hari ini jam 1 katerisasi. Terus hari Jumat pasang ring. Di RSDM. Ya. Ya. Anak Aser ya, Bu, namanya ya. Iya, Bu Pendeta. Iya. Hari ini jam 1 katerisasi, hari Jumat pasang ring. Jadwalnya dokter. Makasih dokter. Terima kasih Bu Pendeta. Sampai bingung dokter. Katerisasi, terus Jumatnya pasang. Ya, oke. Mari kita. Ya, hari Jumatnya pasang ring dokter. Ya, Ibu Pendeta. Yang lain ada doanya. Ini aja sudah sama yang tadi ya. Yuk, kita satu dalam doa, Ibu-ibu, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena firman-Mu selalu menguatkan kami untuk beribadah dan hidup dalam ketaatan. Tuhan, seringkali kami jauh daripada-Mu dan seringkali kami mengandalkan hikmat dan pikiran kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, dan hari ini kami mau belajar bagaimana kasih setia-Mu yang begitu tekun, menuntun, membimbing kami agar kami beribadah dalam ketaatan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami benar-benar menunjukkan kasih setia dari Tuhan, dan kami pun boleh hidup dalam kesetiaan. Berkati Bapa dalam hidup kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam segala pergumulan, harapan, dan kerinduan hati masing-masing. Tuhan, Engkau sungguh Allah yang penuh kasih, dan Engkau memberikan kehidupan bagi kami dengan kasih-Mu. Biarlah kepadamu kami serahkan semua doa dan harapan kerinduan hati kami. Kami percaya tepat pada waktu Tuhan, semua yang baik, semua yang indah, Tuhan anugerahkan kepada kami. Hari ini Bapa, kami berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami, untuk NKRI dan Presiden Jokowi, agar Tuhan berikan hikmat kekuatan dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam kepemimpinannya. Kuasa Tuhan boleh bekerja dan menaungi hati pikiran Bapak Presiden kami, sehingga ia tetap fokus untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia. Berkati juga Tuhan, kiranya kami di masa-masa ini agar menjaga kesehatan, dan dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau menaungi setiap anak-anak Tuhan dengan kekuatan hikmat dan kuasa-Mu, sehingga kami boleh menjaga diri, menjaga orang lain dalam memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Tuhan, berkati kami juga jika kami terdampak, ada duka cita, ada kesedihan, ada berbagai macam persoalan yang ditimbulkan. Berkati Tuhan dengan kuasa-Mu, dukung kami dengan kasih-Mu, agar kami boleh percaya akan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami berdoa Tuhan untuk anak Aser kekasih dari Ibu Yani, yang pada waktu ini jam 1 nanti akan dikaterisasi. Tuhan berkati agar semua boleh berjalan dengan baik, dan pada hari Jumat nanti akan dipasang ring. Berkati Tuhan agar proses perawatan dan pengobatan ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Berkati Bu Yani dengan kuasa-Mu, beri kekuatan, kesabaran dalam mendampingi anak kekasih, walaupun jauh, tetapi kasih Tuhan tetap menyertai. Kami juga berdoa Tuhan untuk hasil swab, kiranya juga hasilnya negatif. Tuhan senantiasa menyertai dan berkati proses ini. Untuk Ibu Mimi Bagiarta yang sedang dirawat di Rumah Sakit Mayapada,
Tuhan juga berkati proses perawatan, dan hanya kepada Tuhan kami berseru mohon pertolongan, berkati anak kekasih dalam mendampingi cucu, semuanya Tuhan sertai dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk kakak dari Ibu Maya yang berulang tahun, Ibu Dewi. Tuhan berikan Roh Kudus menjamah dan memberkati dalam usia yang bertambah dengan hikmat Tuhan, senantiasa bersyukur akan pertolongan Tuhan di masa-masa kini dan akan datang. Berdoa juga Tuhan untuk Eko yang jaga rumah Bu Endang yang sedang sakit, Tuhan juga kiranya berkati dan berkati dengan kekuatan kesehatan bagi Ibu Endang. Kami berdoa untuk pengurus baru PKP supaya bisa bekerja sesuai janji iman kepada Tuhan. Dan untuk pengurus yang lama yang sudah melaksanakan tugas pelayanan dari awal, Tuhan berikan penyertaan sampai akhir dalam kekuatan kesehatan dan hikmat Tuhan. Semua boleh berjalan dengan kasih-Mu. Berkati untuk Ibu Sandra yang meneruskan agar boleh melaksanakan dengan sukacita bersama dengan pengurus yang lainnya. Berdoa untuk kesehatan dari Ibu Sukar, anak-anak dan cucu-cucu, dan segala kegiatan kiranya Tuhan berkati. Kami tetap bersyukur atas kasih setia Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan keluarga besar. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, masih banyak hal yang ingin kami doakan dalam hidup keluarga, bahkan ibu-ibu PKP lainnya. Tuhan berkati, dimanapun melayani dan bersaksi, Tuhan kiranya menyertai. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Setia-Mu tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Inilah rasa syukur dan pujian hormat hanya kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberi persembahan syukur kepadanya. Kolektor dapat disetorkan atau ditransfer ke Bank Mandiri Giro Jemaat nomor 1010801444858 atas nama Majelis Jemaat GPIB Sumber Kasih dengan menambahkan angka 7 di belakangnya sebagai kode kolektor dan ibadah PKP. Contohnya, persembahan Rp20.000 menjadi Rp20.007. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 78 ayat 1 dan 4. Yesus Kristus
doa syukur akan dibawakan oleh Ibu Una. Silakan. Oke, Ibu-ibu, mari kita mulai doa pengucapan syukur siang ini. Selamat siang Bapak, Tuhan Yesus yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih sekali lagi atas berkat-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Berkat yang telah Kau berikan di masa lalu, berkat-berkat yang ada saat ini yang sudah Kau limpahkan dalam kehidupan kami, dan juga berkat-berkat yang luar biasa yang akan Kau siapkan dan berikan bagi kehidupan kami di masa depan. Terima kasih juga untuk kesempatan pada siang hari ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali dengan kesehatan yang sempurna yang berasal daripada-Mu saja di ibadah PKP siang ini di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah persembahan syukur kami ini yang tidak seberapa dari apa yang sudah Bapa berikan bagi kehidupan kami, dan biarlah persembahan syukur ini boleh dan dapat dipakai bagi kebesaran, kemuliaan nama-Mu saja, dan juga menjadi saluran berkat bagi orang lain yang memerlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Ibu-ibu, kita akan sampai pada pengutusan. Warta PKP dulu, Ibu. Oke. Akan dibacakan oleh Ibu Hani ya? Ya. Ya. Hani unmute. Ya. Baik Ibu-ibu, terima kasih. Warta PKP hari ini, yang pertama kita akan membuat keterampilan membuat hiasan Natal yang akan dilaksanakan hari Jumat 30 Oktober tahun 2020 pukul 13.30 yang akan mengajar kita Ibu Pendeta Devi. Kalau ada yang mau ikut, silakan ibu-ibu ya. Bahan yang diperlukan itu tas punbon, itu tas yang bentuk kain ya, kalau nggak salah tuh kayak flanel gitu. 2 karton dari dos susu atau sereal bekas. 3 kain perca atau flanel. 4 lem uhu, bisa lem tembak, lem cap kambing, 5 gunting, benang, jarum jahit, kemudian botol kecil untuk batang supaya bisa berdiri hiasannya. Pendaftaran bagi ibu-ibu yang akan mengikuti mohon didaftar pada korsek masing-masing sektor atau langsung pada sekretaris perkat PKP. Saya sendiri, Ibu Hani atau Ibu Linda Peti Pelohi dan Ibu Vita Brahim. Selambat-lambatnya Senin tanggal 26 Oktober pukul 2 WIB. Link Zoom akan diberitahukan kemudian di grup keluarga Perkat PKP Sumber Kasih. Demikian Bapak Jemaat, Bu Endang, dan Ibu-Ibu semua. Terima kasih. Ya, Ibu-ibu. Saya nggak ahli, tetapi ingin berbagi, gitu ya. Kasih Bu. Jadi ibu-ibu juga pasti bisa karena mau berusaha. Jadi mengisi waktu luang kita bisa melakukan sesuatu yang baik, mempersiapkan Natal. Baik ibu-ibu, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dengan kuasa Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan terus mengalir, membuat kita juga boleh mengasihi Tuhan di masa-masa ini dan tetap percaya akan pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyi lagu dari Gita Bakti 277 ayat 1 dan 2. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendak kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolong
Serahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan Yesus, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sama saya ada Ibu Maya, juga ibu-ibu. Ibu Nona. Ibu-ibu, kita mau